Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jamaah Islam itu indah dimanapun jamaah berada. Sebelum kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, kita saksikan dulu yuk. Ada sebuah video yang lagi viral banget nih. Kayak apa? Kita lihat sama-sama. Proses pencarian bocah 10 tahun yang hilang di aliran kanal banjir timur Jatinegara, Jakarta Timur dihentikan sementara pada Minggu malam. Petugas mengalami kendala lantaran banyaknya lubang saluran di dasar kali serta cuaca yang buruk. Petugas gabungan telah melakukan pencarian terhadap bocah 10 tahun bernama Faris yang tenggelam di aliran kanal banjir timur Cipinang Besar Selatan. Namun upaya petugas melakukan pencarian selama 4 jam lebih dari titik tenggelam hingga radius 50 meter belum membuahkan hasil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Tuhanku, saya sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang saya bayangin, aduh nauzubillah min dzalik, gimana rasanya ibunya itu. Gitu ya, Masya Allah. Jadi itu ya bukan hanya kita mengajarkan kepada anak, tapi memohon kepada Allah perlindungan kepada anak gitu. Oh, ada doanya ya? Iya, kita mohon kepada Allah, termasuk diantaranya ayatul kursi. Ayatul kursi adalah ayat perisai, ayat perlindungan, yakni dibacakan untuk anak-anak kita agar terlindung dari segala macam mara bahaya. Termasuk diantaranya zikir pagi petang. Kami dari kecil diajarkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-samiul alim. Kemudian setelah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diajarkan kepada anak-anak, bukankah ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama, pendidikan pertama bagi anak-anak. Pendidikan pertama di sini ya harusnya yang penting-penting kayak gitu tadi kasih tahu. Jangan sampai jangan diajak sama temen lompat di sini, jangan mau mainan ekstrim seperti itu. Apalagi sungainya sangat deras tadi. Anak-anak ini kan tidak mikirin bahayanya. Anak-anak mikirin serunya gitu. Seru, warnanya seru. Coklat lagi. Kalau dulu saya suka berimajinasi Ustadz, kalau misalkan coklat itu, jadi mikirnya kayak itu ceritanya es coklat gitu, saya kayak hujan-hujanan gitu. Lompat di situ itu kayak main coklat asik, gitu ya. gitu. Tapi jangan diikuti yang kayak tadi ya. Ya, Makanya itu yang mestinya sang ibu berlebih menitik beratkan kepada anak ketika sudah memohon perlindungan ya diajarkan juga. Jangan ke tempat-tempat berbahaya seperti itu. Jadi itu tanggung jawab seorang tua ya. Betul. Orang tua, ibu dan bapak untuk berdoa dan juga mengajarkan komunikasi sama anaknya gitu penting, ya. Sangat Masya penting, Allah, tabarakallah. Baiklah, kalau gitu Ustadz Syam, ini juga ada video yang gak kalah viral nih Ustadz Syam. Ada lagi. Nih kita lihat ya sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini kalau tema kayak begini pasti udah pada seneng nih jamaah di Indonesia nih. Kalau udah ngomongin hal-hal yang gaib-gaib gitu. Sebenarnya maksud dan tujuannya makhluk gaib di luar sana, di dunia sana ya, memperlihatkan ke kita tuh maksud dan tujuannya tuh apa coba Ustadz? Iya. Terlepas video itu benar atau enggak, atau hanya sekedar mengejar viral kan? Antara benar dan mengejar viral itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi kita harus meyakini dan percaya bahwa ada makhluk lain selain kita yang Allah izinkan untuk hidup ya di muka bumi ini. Maka apa tugas yang harus kita hadirkan? Ya pada akhirnya kita harus benar-benar melindungi diri kita, menjaga diri kita dari godaan jin, syaitan ya, apapun itu yang kemudian akan mengubah cara pandang kita tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan kepada kita perbanyak baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian tadi juga Ustaz Syam mengingatkan tentang ayat kursi. Itu juga di antara ayat yang bisa menjaga kita. Ya terlepas apa tujuannya, apa rencananya dan bagaimana maksudnya, itu dikembalikan kepada yang membuat video. Tapi poinnya jangan terlalu takut dan jangan terlalu percaya dengan sesuatu yang dinampakkan di media sosial seperti itu. Jadi nggak boleh ya Ustadz Hilman, kita udah ngaji alhamdulillah baca surat Al-Baqarah, baca surat Yasin misalkan, tapi habis itu ketakutan itu nggak boleh ya. Di Islam tidak diajarkan seperti itu ya. Jadi sebagai muslim yang baik kita harus punya jiwa yang pemberani. Betul. Tapi nggak sombong juga. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, jangan-jangan tadi penjaga yang tadi itu lagi banyak masalah Ustadz. Jadi dia berimajinasi kan bisa aja loh secara
psikologi mungkin kita nggak tahu. Dari tadi imajinasi mulu Oh iya, lo kan bisa aja orang kalau lagi ada masalah kan kita nggak tahu. Makanya Ustadz Syam, tema kita pada pagi hari ini adalah keajaiban dari Allah di saat kita sulit. Masya Allah. Karena siapa sih manusia di dunia ini nggak punya masalah? Nggak mungkin. Sekalipun Ustadz Afwan juga pasti punya masalah kan? Iya, Nah, iya, tapi banyak. sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Ya Allah ya La haula Rabbi. wala quwata illa billahil azim. Itu saya kalau ngomongin masalah gempa rasanya sedih banget ya. Nah, Ustadz Bani berbicara tentang gempa dan pertolongan Allah kepada anak-anak. Bener nggak sih Allah tuh menolong anak-anak itu karena anak-anak tuh memang fitrahnya masih suci, belum punya dosa. Terus kalau kita yang udah punya dosa gimana ditolongnya sama Allah? Mohon tausiahnya. Mohon izin guru kami Ustaz Irman, Ustaz Syam, Mbak Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islami Indah dimanapun berada, boleh jadi ketika seorang anak dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, karena memang anak itu masih jauh dari kata dosa dan maksiat, maka Allah lindungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga dan melindungi kita di depan dan di belakang berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti seorang ibu lantas abai. Ibu kok anaknya nggak dijagain? Biarin, cuma ada malaikat Ustaz, aman. Gawat. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau kita baca tafsir ya, beberapa tafsir mengatakan anak dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kesolehan orang tua. Masya Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nabi Khidir itu menjaga rumah yang tadinya mau roboh itu kemudian dirapikan kembali karena ada harta anak-anak yatim. Itu disebabkan abuhuma salihah, bapaknya dulu saleh. Kata Ibnu Abbas, jadi Allah jaga lindungi kedua anak yatim ini bukan karena anaknya yatim, tapi karena ada orang tua yang soleh. Bahkan diriwayatkan itu bukan bapaknya langsung, bapak ketujuhnya. Masya Allah. Makanya Imam Qurtubi mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, wa huwa yatawallas salihin, dalam surat Al-An'am ayat 168, Allah menjaga orang-orang saleh. Kata Imam Qurtubi, Allah menjaga orang saleh, diri dan anak keturunannya sampai 7 turunan. Masya Allah, tabarakallah. Boleh jadi nih anak dilindungi karena ada bapaknya saleh. Ustaz, bapaknya begajulan. Apa begajulan tuh? Banyak melakukan dosa maksiat. Iya. Mungkin kakeknya nggak jauh beda Ustaz, 11-12. Mungkin buyutnya terus sampai 7 turunan. Masya Allah. Jadi kalau anak ini dijaga oleh Allah karena dia belum banyak dosa, oke. Mungkin saja, tapi itu ghairu muktasab. Apa artinya? Tidak ada ikhtiar kita. Tapi kalau pendapat kedua, anak dilindungi dan dijaga oleh Allah karena orang tuanya yang saleh, ini bisa kita upayakan. Supaya anak kita dijaga, cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk jadi orang saleh. Karenanya Sa'id bin Musayyib itu beliau mengatakan, aku pasti akan menambah jumlah rakaat salat sunnahku demi berharap Allah menjaga anak keturunanku disebab salat ibadah yang aku lakukan. Masya Allah. Jadi penjagaan Allah diberikan kepada anak-anak ini di usia yang mungkin masih balita itu karena kesolehan kita. Maka ayo kita solehkan diri kita, keluarga kita, lalu kita wariskan kesolehan dan kebaikan itu, ibadah itu, mudah-mudahan Allah jaga anak keturunan kita sampai 7 turunan. Amin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka penting bagi kita selalu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak kecil sekalipun itu bisa diusahakan. Masya Allah. Ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semakin lemah seorang manusia, semakin besar penjagaan Allah. Semakin kuat kita, maka penjagaan Allah juga semakin kurang karena kita sudah dianggap bisa kan sebagai orang tua. Kalau semakin kecil semakin dijaga, sudah semakin dewasa sudah ya mandirilah gitu ya. Tapi Ustaz Bani beneran loh, saya ngerasain betul bahwa ini Masya Allah ya, saya ngerasa bahwa ibu saya tuh banyak sekali ngebantu orang dan ringan tangan untuk bantu orang tuh gampang. Ketika saya tinggal di Jerman yang orang-orangnya individualis, Masya Allah banyak banget yang bantuin saya loh. Saya ngerasa itu orang tua saya baik, banyak bantu orang, saya ngerasain sebagai anaknya itu. Jadi bener banget jamaah, kalau kita berbuat baik itu nggak akan sia-sia deh. Kita nggak tahu anak cucu kita tuh siapa yang bakal dibantu sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, berbicara soal kebaikan nih Ustadz Hilman,
katanya kalau zamannya baginda Rasul itu ada malaikat yang bisa menyerupai manusia yang ikut ngebantu kita. Nah kalau zaman sekarang mungkin nggak sih Allah masih mengizinkan malaikat berbentuk manusia, atau malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Oke, menurut Ustadz Hilman gimana? Mungkin nggak sih itu terjadi? Silahkan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin Ustadz Bani, Ustadz Syam, Kak Caca. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bicara tentang siapa yang bisa membantu kita, siapa yang bisa menolong kita, hakul yakin jawabannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, kecuali semuanya didatangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adapun tentang Ustadz, apakah bisa seorang manusia dibantu oleh malaikat? Atas izinnya Allah tentu sangat bisa. Kalau tadi sebelumnya guru kita menyampaikan ada seorang anak yang dijaga oleh seorang malaikat, ya karena Allah mengizinkan malaikat itu untuk apa? Untuk menolongnya, untuk membantunya. Nah, apa tugas kita agar menjadi hamba pilihan Allah yang diizinkan oleh Allah malaikat membantu kita? Ini poinnya. Maka jawabannya adalah dekati Allah, taat kepada Allah. Salah satu yang bisa kita kutip misalnya surat Fussilat ayat 30 tentang kekuatan istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, berarti dia beriman, meyakini Allah, dekat kepada Allah, taat kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam kedekatannya kepada Allah. Lihat kalimatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan ada malaikat yang turun membersamai mereka, menolong mereka, membantu mereka. Apa yang malaikat kuatkan? Alla takhafu wa la tahzanu. Wahai orang yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih. Jadi kalau bahasa kita mah jangan patah semangat gitu. Jangan terpuruk dengan keadaan. Kenapa? Karena Allah bersamamu. Maka nanti dikirimkan dengan izin Allah, ada manusia yang bantu kita, ada yang manusia yang nolong kita. Itu bagian dari bantuan Allah kepada kita. Sampai kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada mereka atas apa yang pernah mereka lakukan. Maka poinnya, apakah mungkin kita dibantu oleh manusia yang kemudian diizinkan oleh Allah datang dalam kehidupan kita? Sangat mungkin. Dan yang melembutkan hati kita ini siapa? Ya Allah. Maka dalam hadisnya Nabi SAW menyampaikan, Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Maka betul tadi kata Kak Caca, jangan pernah ragu berbuat baik kepada siapapun. Karena kita gak pernah tahu dari kebaikan mana yang akan mengundang kebaikan dalam kehidupan kita. Yang jelas kita percaya setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. So mulai hari ini jangan pernah berhenti berbuat baik, karena pada akhirnya titik kebaikan kita hari ini akan mendatangkan kebaikan kita di waktu yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan ragu untuk melakukan kebaikan. Tapi masalahnya zaman sekarang kadang-kadang orang kalau baik iya, tapi gibah juga iya gitu. Doyan banget gibah gitu. Gibah tuh kayaknya tuh nikmat gitu, kayak nauzubillah min dalik. Tapi by the way ya Ustadz, katanya nih kalau kita punya kucing katanya banyak berkahnya. Ntar aku mau manggil JJ, mau manggil driver aku dulu ya. JJ sini J, sama staf aku Salsa sini. Sini cepetan sini. Sini dulu. Dadah tuh, dadah jamaah. Ya, nih Jaja, jamaah sekarang saya lagi mau punya tugas. Tugasnya adalah cariin saya kucing. Ya, kucing. Cewek, cowok boleh, yang masih kecil boleh, pokoknya kucing. Beli aja di dekat sini, di dekat studio Trans TV kan pasti ada yang jual kucing. Boleh diadopsi tuh kucing. Kan hewan nggak boleh dijual beli ya? Tapi keren banget loh, pagi-pagi gini udah mau memelihara kucing, mau membeli kucing, atau mau ngambil kucing. Soalnya katanya kalau orang yang punya kucing katanya bisa mendatangkan keberkahan. Tapi kalau percaya kayak gitu tuh syirik atau enggak sih sebenarnya? Iya, masa gara-gara kucingnya? Nanti kita bahas dulu sebentar. Cariin dulu ya, tolong ya. Bukan kucingnya ya. Masalah kucingnya. Ya, yang banyak kalau perlu ya. Makasih. Ya Allah, ini nih kalau ngaji setengah-setengah. Ya Allah, kok ngaji setengah-setengah? Bukan masalah kucingnya. Loh, tapi katanya begitu.
Ya, nanti setelah yang satu ini kita jelasin. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi bukan